like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat sudut pandang. Sore hari ini saya berada di kawasan Pramuka, tepatnya di Cafe Jungle, Kota Banjarmasin. Suasananya sangat nyaman dan hidangannya pun cukup untuk bisa dinikmati kita semua. Sharing kita pada sore hari ini tentang leadership. Tapi sebelum kita sharing, maka saya berpesan tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, view, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Cekidot. Cincin pernikahan ayah ibu. Ibu sih terbuka gitu kan, kayak misalnya butuh uang buat masuk kuliah. Mungkin kalau lagi nggak ada, diusahain supaya ada gitu. Pegadaian. Temanku pernah cerita tentang aplikasi pegadaian digital. Katanya sih bisa menyelesaikan separuh permasalahan hidup. Masa iya sih? Tapi karena penasaran, jadinya aku download deh. Registrasinya gampang banget. Fitur-fiturnya bikin aku jatuh cinta. Dulu tiap habis gajian aku pasti belanja. Tapi sejak kenal aplikasi pegadaian digital, aku jadi tahu nih, ternyata ada fitur tabungan emas pegadaian. Aku jadi bisa update harga emas setiap hari. Aku jadi semangat nih buat nabung emas yang bisa dimulai dari Rp50.000. Terus ada fitur jual emas juga. Cairnya nggak pakai lama. Dan untuk orang tersayang, aku nggak transfer uang lagi, tapi transfernya emas. Yang lebih seru lagi, emasnya bisa aku cetak dalam bentuk batangan atau tukar dengan perhiasan. Seiring berjalannya waktu, aku perlu mengupgrade portofolio investasiku. Aku coba deh fitur cicil emas di Pegadaian. Bedanya dengan tabungan emas, kalau cicil emas cocok banget buat aku yang disiplin merencanakan masa depan. Aku bisa pilih emas batangan yang aku suka dan besarannya sesuai dengan kemampuan. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik dan bisa dicicil hingga 36 bulan. Baru kali ini beli emas batangan dengan mudah dan fleksibel, cukup dari smartphone. Yah, paket dataku mau habis. Tapi aku kan bisa beli pulsa dan paket data di Pegadaian digital. Aku juga bisa bayar listrik, bayar air, sampai tagihan telepon. Sekarang hidupku benar-benar jadi mudah. Ya ampun, ternyata di Pegadaian digital juga ada pembiayaan ibadah haji loh. Hanya dengan jaminan emas batangan dan perhiasan udah bisa daftar haji. Canggih banget kan? Bersyukur banget aku memilih emas batangan dan tabungan emas sebagai pilihan investasiku. Karena kalau lagi butuh, gampang banget buat dicairin. Dan ada fitur booking gadai, jadi nggak perlu antri saat di outlet. Tabungan emas juga bisa digadai loh, cairnya cepet banget. Tapi jangan lupa upgrade akun premium ke outlet terdekat. Karena aku sudah menjadi nasabah Pegadaian, aku bisa tebus, perpanjangan, dan bisa minta tambah pinjaman. Cukup dari aplikasi Pegadaian digital. Gak nyesel deh kenal aplikasi Pegadaian digital. Yuk download aplikasi Pegadaian digital sekarang biar hidupmu makin mudah. Pegadaian. Yoga telah mengajarkanku banyak hal tentang keseimbangan hidup. Dan itulah yang selalu membuatku ingat pentingnya berinvestasi. Seperti di era kini, aku selalu optimis dan tidak khawatir. Karena ada Pegadaian digital yang selalu siap membantu. Bertransaksi apapun, di mana dan kapanpun. Mudah dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi?
Download aplikasi Pegadaian Digital sekarang. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa sore hari ini saya akan sharing tentang kepemimpinan atau leadership. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua adalah pemimpin di muka bumi ini. Tuhan menciptakan kita untuk memimpin bumi ini, memimpin dunia ini. Maka untuk menambah wawasan dan hasanah pengetahuan kita tentang leadership, tentang kepemimpinan, maka tidak ada salahnya menurut saya ingin sharing. Tidak ada maksud untuk mengajari, tapi semata-mata untuk sharing. Baik sahabat, dari literatur akademis yang saya peroleh bahwa pengertian kepemimpinan ada 5 level, ya, ada 5 level. Tetapi pengertian kepemimpinan sendiri sebenarnya ada kaitannya dengan mempengaruhi dan dipengaruhi. 5 level yang tadi saya sampaikan. Level pertama adalah level yang paling basic, yang paling dasar, di mana seorang leader, seorang pemimpin itu dilegalkan oleh surat keputusan. Jadi dia bisa melakukan sesuatu itu karena surat keputusan, karena power dari kekuasaan yang dia miliki berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pimpinannya atau manajemen yang paling tinggi di organisasi itu. Nah, tipe yang atau level yang pertama ini adalah level yang paling dasar sebenarnya. Nah, kita menginjak ke level yang kedua. Level yang kedua adalah bagaimana seorang pemimpin itu sudah mulai membangun dengan stafnya, dengan beberapa orang yang harus dia pimpin. Dia sudah melakukan hubungan-hubungan internal sehingga dari level tadi, dari level yang pertama sudah ada peningkatan. Jadi dia dalam menjalankan tugasnya, dia sudah terintegrasi dengan staf-staf yang dia pimpin. Itu naik level ya, naik level kedua. Di level yang ketiga, karena sudah berhasil membangun jaringan dengan internal atau dengan staf-stafnya, maka dia sudah mulai memperhatikan peningkatan kinerja dalam sebuah organisasi, ya, karena sudah mulai berpikir bagaimana organisasi yang dia pimpin itu harus achieve, harus memberikan kinerja yang terbaik. Itu yang di level ketiga. Di level keempat, ya, karena sudah achieve, maka dia harus berupaya untuk mempertahankan organisasinya dari pesaing, dari baik internal maupun eksternal, dari kondisi, baik kondisi alam seperti pada saat ini. Tentu saja banyak organisasi yang khususnya organisasi bisnis yang sangat terpengaruh dengan kondisi yang uncertainty, yang tidak pasti dalam masa COVID-19 seperti sekarang. Nah, selanjutnya di level yang keempat, ini sudah seorang pemimpin atau seorang leader sudah mulai memperhatikan. Jadi objeknya bukan to work, tapi to people. Artinya dia sudah memperhatikan orang-orang yang berada di dalam organisasinya atau yang dalam wilayah kekuasaannya. Dia bukan hanya saja memberikan tugas, tapi sudah mulai memperhatikan kepentingan dari orang-orang tersebut, baik kepentingan jasmani dan rohani, sehingga dia bisa menekan tingkat. Salah satu ukurannya adalah dia bisa menekan tingkat turnover dari karyawan di dalam organisasinya. Itu mulai di level keempat sudah mulai fokus to people. Artinya yang tadi saya sampaikan, pemimpin itu atau leader itu sudah sangat paham kondisi masing-masing karyawannya. Dia bisa memberikan atau menempatkan orang pada tugas yang sebenarnya. Artinya dia sudah the right man on the right job and the right place. Nah, di level yang paling tinggi itu seorang pemimpin sudah mulai mampu mengembangkan ya dari personal atau SDM yang ada di organisasinya. Dia sudah mulai memikirkan bagaimana tingkat pengembangannya, to develop. Jadi to people and to develop, untuk mengembangkan manusia yang ada di dalam organisasinya. Nah, seorang pemimpin di level yang paling tinggi itu saya yakin dia sudah membuat rancangan
bagaimana dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi seorang leader yang baik itu bagaimana dia sudah menyiapkan penggantinya, menyiapkan banyak leader sehingga dia tidak akan merasa tersaingi. Karena sejatinya leader makes to leader. Artinya seorang pemimpin itu akan membuat atau menciptakan pemimpin yang lain. Nah, dia sudah memahami, sudah mengembangkan, sudah membangun jaringan baik dengan internal maupun eksternal, maka tugas seorang pemimpin satu yang paling utama tadi, yang terakhir saya sampaikan, to make a leader other. Jadi dia membuat pemimpin yang lain. Dia tidak akan merasa kekurangan stok pemimpin-pemimpin yang dia ciptakan. Itulah ukuran keberhasilan dari seorang leader atau seorang pemimpin yang bagus. Itu berdasarkan naskah akademik yang tentu saja teman-teman atau sahabat-sahabat sudut pandang sudah memahami. Jadi saya sampaikan, saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi sekedar untuk sharing. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka ada pesan-pesan berikut ini yang akan disampaikan. Cekidot. Sekarang bayangkan, kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan, kamu akhirnya bisa menyentuh Hajar Aswad dan Kiswah. Bayangkan, kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan, betapa bahagianya keluargamu bila berada di sana. Bayangkan, kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan itu semua hanya menjadi mimpi. Sekarang, daftar Arum Haji sudah bisa pakai aplikasi Pegadaian digital. Dengan jaminan emas di Pegadaian, memudahkan kamu ke tanah suci. Kamu bisa daftar dalam genggaman smartphone-mu. Segera daftar Pegadaian Arum Haji di Pegadaian Digital. Prosesnya cepat, mudah, dan aman. Pegadaian Digital punya cara baru untuk menunaikan ibadah haji hanya dalam genggaman melalui layanan pembiayaan ibadah haji. Download dan buka aplikasi Pegadaian Digital di smartphone kamu. Pilih menu pembiayaan. Pilih menu pembiayaan ibadah haji. Pilih ajukan pembiayaan ibadah haji. Pilih data diri kamu. Lengkapi data diri, serta upload foto KTP kamu. Pastikan identitas dan ketentuan telah sesuai. Lengkapi detail agunan. Bisa juga klik tambah agunan. Informasi nilai takhiran akan muncul pada bagian bawah. Pilih jangka waktu cicilan yang kamu inginkan. Pilih outlet terdekat sesuai alamat KTP kamu. Informasi lengkap outlet akan muncul pada bagian bawah. Pengajuan pembiayaan ibadah haji telah berhasil melalui aplikasi Pegadaian Digital. Selanjutnya, bawa dokumen yang dibutuhkan ke outlet yang telah kamu pilih. Pembiayaan ibadah haji cepat, mudah, dan aman. Nah, sahabat sudut pandang yang berbahagia pada sore hari ini, setelah saya tadi meruntutkan ya leveling dari leader, dari leadership, dari seorang pemimpin, dari teori kepemimpinan, maka saya ingin kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa di dalam kitab suci Al-Quran, bagi teman-teman sahabat yang bermuslim, sudah tahu bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi itu. Oleh karena itu, karena kita menjadi khalifah, karena kita menjadi pemimpin, tentu saja sejatinya manusia tidak merusak, tidak mengganggu alam yang akan kita pimpin ya semuanya. Jadi saya berpesan jangan sampai mengganggu alam, karena sewaktu-waktu jika kita mengganggu alam, merusak alam, alam itu akan murka. Alam itu akan murka. Jadi sebagai pemimpin yang baik, sebagai leader yang baik, tentu saja kita harus bersama-sama menciptakan kedamaian di bumi ini. Nah, dari paparan singkat saya sore hari ini, intinya bagaimana kita menciptakan atau menjadi pemimpin yang baik, lalu kita menciptakan pemimpin yang baik, dan terus-menerus sehingga
regenerasi kepemimpinan tidak akan berhenti dan pasti akan berjalan terus. Baik, sahabat sudut pandang yang berbahagia, sekali lagi saya sampaikan, jika Anda sempat berkunjung ke kota Banjarmasin, maka silakan Anda berkunjung di Cafe Jungle ya, di kawasan Pramuka Banjarmasin. Tempatnya sangat nyaman, kita merasa dekat dengan alam karena suasananya memang sedikit sangat asri dan sangat alami. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas cobaan yang sedang menimpa dunia ini, yaitu berupa pandemi COVID. Semoga badai akan cepat berlalu. Terima kasih, dan untuk perhatian sahabat-sahabat semua, saya berharap untuk kelangsungan dari proses pembuatan YouTube ini, maka jangan lupa view, likes, comment, subscribe, dan share. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.